Hi study mates, welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your best career journey. Nama aku Isnin, sekarang sedang menjalani pendidikan di Bank Indonesia sebagai calon pegawai pangkat asisten manajer. Skor TOEFL terakhirku 573 dan aku pernah menang English Japanese Speech Contest yang diselenggarakan oleh PN Veteran Jawa Timur. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang restatement. Yang pertama, kita akan belajar tentang apa itu restatement, kemudian apa aja yang diubah dalam restatement, contoh pertanyaannya gimana, tips ngerjain soalnya, dan juga pastinya praktis. Langsung aja kita ke materi. Pertama, apa itu restatement? Jadi, restatement adalah menyampaikan kembali sebuah kalimat dengan susunan kata atau struktur yang berbeda, tanpa mengubah makna aslinya. Next, yang diubah dalam restatement, yang pertama adalah sinonim kata. Misalnya nih, di soal ditulis most of the students pass the test. Nah, bentuk restatementnya adalah most students pass the exam. Di sini, sinonim exam adalah test. Yang kedua adalah kelas kata. Dalam kelas kata, kita mengubah kata benda atau kata kerja atau adjektif dan kata adverb menjadi bentuk kata lainnya. Misalnya nih, kayak carefully selected, itu bisa di restatement menjadi careful selection. Maknanya sama, yaitu sama-sama dipilih dengan hati-hati atau pilihan gitu. Yang ketiga, struktur kalimat aktif menjadi pasif. Contoh kalau misalnya di kalimat aslinya, the company plans to reduce production cost to increase profits. Nah, bisa di restate menjadi production cost will be reduced to boost profit. Di sini awalnya to reduce menjadi be reduced. Kemudian yang keempat ada bentuk positif negatif. Misalnya, kalau kalimat aslinya too much sugar in cakes is not good for health. Di sini ada not yang berarti bentuk negatif. Kemudian bisa diubah menjadi bentuk positif. Excessive sugar in cakes can be harmful to health. Harmful di sini bentuknya adalah positif karena dia nggak ada kata not. Tapi maknanya adalah sama-sama tidak bagus atau bisa merusak. Yang kelima adalah ekspresi jumlah. Di sini, kalau misalnya kalimat aslinya ada the bakery sells more than 70% of its cakes by the end of the day. Nah, di sini ada jumlah more than 70% yang berarti lebih dari 70% itu banyak gitu ya, atau sebagian besar. Nah, bisa di restate menjadi most of the bakery's cakes are sold by the end of the day. Di sini yang awalnya more than 70% menjadi most of. Next adalah bentuk pertanyaan. Nah, dalam restating ini ada beberapa kata kunci yang bisa kita jadiin panduan kalau misalnya, oh itu berarti pertanyaan restatement gitu. Yang pertama, dia tuh selalu menyebutkan restates. Kayak misalnya, which of the following best restates the sentence? Kemudian, which of the following best restates the second sentence in the passage gitu. Jadi, biasanya tuh nggak selalu di bold atau di underlined sentence-nya, tapi juga bisa ditunjukkan dengan cara the second sentence in the passage atau the last sentence, kayak gitu-gitu. Terus ada juga another way of saying the sentence is, ada juga petunjuknya paraphrase. Which of the following is the best paraphrase of the sentence? Lalu ada juga can be replaced by, terus ada substitute, dan juga by writing the sentence, the author implies that. Next, kita ke exam tips. Nah, karena kita lagi disuruh restatement nih, suatu kalimat, jadi kita harus pahamin dulu. Kalimat yang ditanyain atau yang disuruh restate, itu kita harus benar-benar memahami maknanya apa, atau intinya apa deh, gitu. Terus, setelah kita memahami inti dari kalimat yang ditanyain, kita juga harus memahami atau memerhatikan konsep di sekitar kalimat, karena itu bisa jadi petunjuk untuk kita memahami lebih dalam lagi maksud dari kalimat yang ditanyain. Kemudian, eliminasi pilihan jawaban. Nah, pilihan jawaban yang dieliminasi itu adalah yang menambahkan atau mengurangi informasi. Jadi, kalau dalam restating, kita nggak boleh memilih jawaban yang menambahkan ataupun mengurangi informasi dari kalimat itu. Harus exact atau sama persis arti dan juga maknanya.
Nah, untuk ke-45 ini ekstras, yaitu kita bisa gunakan pendekatan 5W1H dan juga prediksi padanan kata atau frasa yang bisa aja muncul di pilihan jawaban. Oke, kita lanjut ke praktis. Teks pertama, kita disuguhkan teks tentang the largest volcanic mountains of Mars. Jadi kita lagi bahas tentang gunung yang paling gede di Mars. Pertanyaannya, which of the following best express the underlined? Yang ini. Oke, langsung kita bahas. Di sini dia menyebutkan the most dramatic volcano on Mars is Olympus Mons. Oke, jadi si Olympus Mons ini adalah yang paling dramatis atau yang paling besar. With a diameter larger than 500 kilometers and the summit that towers more than 20 kilometers above the surrounding plains, 3 times higher than the tallest mountain on Earth. Di sini disebutin kalau diameternya itu 500 kilo, terus tingginya 20 kilo, 3 kali higher than the tallest mountain on Earth. Langsung kita ke opsinya. Yang pertama, the largest volcano on Mars is Olympus Mons. Oke, ini benar. Karena intinya adalah ya Olympus itu adalah yang gunung paling gede di Mars. Ini tambahan. Oke, jadi opsi A benar. Kita lihat dulu opsi yang lain. Mars' biggest volcano is 3 times the size of Earth's tallest mountain. Nah, di sini ini kurang tepat. Kenapa? Karena dia menyebutkan 3 times the size. Sementara di teksnya ini dia bilang 3 times higher. Jadi beda. Ini salah. Terus yang C, Mount Olympus has a diameter of over 500 kilometers and a summit that is 20 kilometers. Oke, ini juga sesuai, tapi dia tidak menyebutkan kalau Mount Olympus itu yang paling besar di Mars. Sementara ini adalah kalimat utamanya, jadi harus banget disebut. Ini salah. Yang D, Olympus Mons stands 20 kilometers above the surrounding plains. Ini juga sama kayak yang C, dia nggak nyebutin inti kalimatnya. Olympus Mons rises only slightly higher than Earth's tallest mountain. Di sini dia bilang only slightly higher. Padahal informasinya adalah 3 kali. Berarti dia salah juga. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. The largest volcano on Mars is Olympus Mons. Next ke soal nomor 2. Langsung aja kita baca soalnya. Best expresses the underlined. Berarti yang ini sampai ini. Oke, langsung kita bahas. Of course, you may see students deviating from the expected studies behavior. Deviating ini artinya menyimpang. Deviasi, penyimpangan. Such as texting on their phones or using Facebook on their laptops. But in all cases, the students that you observe are attending class. Hadir di kelas. A part of the social role of the students. Jadi, si kalimat ini bilang kalau misalnya murid itu perilakunya menyimpang. Tapi, di sini debat. Tapi mereka tetap hadir di kelas, tetap masuk kelas. Ini inti kalimatnya, langsung kita apply ke opsinya. Yang A, part of the social role of students is going to class. Oke, ini sesuai karena dia bilang di sini tapi tetap hadir di kelas as a part of their social roles, sebagai peran sosialnya student gitu ya. Ya, coba ini kita keep dulu jawabannya. Opsi B, all students deviate from expected studious behavior to text and use Facebook. Semua murid berperilaku menyimpang. Di sini ada kata kunci semua, padahal di teksnya nggak disebut semua. Berarti ini salah. Yang C, in most cases, students attend class because it's part of their social role. Murid-murid hadir di kelas karena itu adalah peran sosial mereka. Ini juga salah karena di teks nggak disebutin hubungan kausalitas. Yang D, students are expected to be studious, but they sometimes deviate from this rule. Ini juga salah karena ada kata-kata expected to be studious, but they sometimes deviate. Nah, ini dia fokusnya ke perilaku menyimpangnya. Padahal di teks fokusnya itu adalah
emang benar murid itu menyimpang perilakunya, tapi mereka tetap hadir gitu. Jadi ini juga bukan jawaban yang tepat. Yang E, students who attend class never engage in distractions like texting or social media. Never engage. Ini juga salah karena nggak sesuai sama teksnya. So, jawabannya adalah yang A, part of the social role of students is going to class. Next ke nomor 3. Pertanyaannya, which of the following restates the underlined? Underlined-nya yang ini. Langsung kita bahas. On top of that, shifting consumer values and tougher environmental regulations have resulted in more people buying hybrid vehicle. Jadi di sini ada shifting consumer values atau perubahan nilai dari konsumen, dan tougher environmental regulations, aturan lingkungan atau regulasi lingkungan yang lebih keras, have resulted, menyebabkan more people buying hybrid vehicles. Lebih banyak orang beli kendaraan hybrid. Yang pertama, stricter environmental laws and changing consumer behavior have impacted how people buy hybrid vehicle. Di sini dia bilangnya how people buy, berarti cara orang beli. Padahal di sini dijelasin yang berubah itu adalah pembeliannya atau jumlahnya. Berarti ini bukan. Yang B, changing consumption patterns and stricter environmental laws have deceived hybrid vehicle buyers. Di sini ada kata deceived yang artinya menipu. Ini juga nggak sesuai karena menipu itu konotasinya kan negatif, sementara teksnya informatif. Informatif yang berarti netral. Oke, yang C. Hybrid vehicle users have been disappointed by environmental rules and eco-friendly vehicle trends. Di sini ada kata-kata disappointed yang artinya kecewa. Sama kayak opsi B tadi, dia konotasinya negatif, sementara teksnya netral. Yang D, stricter environmental rules and changing market trends have urged people to use hybrid vehicles. Di sini ada kata-kata urge people to use hybrid vehicles. Menjadikan orang untuk pakai kendaraan hybrid, yang mana akan lead to atau menyebabkan orang bakal beli dan menyebabkan peningkatan pembelian. Ini bisa disimpan jawabannya. Yang E, consumers values and tougher environmental rules reduce the purchase of hybrid. Ini ada kata-kata reduce yang berarti mengurangi, nggak cocok. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Next, kita ke soal nomor 4. Langsung kita baca soalnya. Best express in the bold. Oke, bold. Yang ini, we burn a variety of fuels, gasoline, natural gas, and coal to produce energy for transportation, heating, and the generation of electricity. Di sini we itu berarti manusia ya. Manusia membakar fuels atau bahan bakar. Contohnya seperti gasoline, natural gas, dan juga coal, batu bara, untuk memproduksi energi. Yang energinya itu akan dipakai untuk transportasi, memanaskan sesuatu, pemanasan, dan juga menghasilkan listrik. Oke, langsung kita lihat opsinya. Opsi A, energy is used for transportation, heating, and electricity. Oke, ini sesuai dengan opsi jawaban. Jadi, kita simpan dulu. Yang B, we burn energy to produce a variety of fuels. Kita membakar energi untuk memproduksi bahan bakar. Ini kebalik, salah. Yang C, human burn various fuels to produce energy. Ini sesuai, jadi kita keep dulu. Yang keempat, heating, transportation, and the generation of electricity all requires various forms of fuel. Di sini ada kata-kata all. Ini nggak tepat karena di teks itu nggak disebutkan bahwa semua aktivitas kita itu membutuhkan various forms of fuel. Yang E, a variety of fuels naturally release energy without human intervention. Di sini ada kata-kata without human intervention, yang berarti nggak tepat karena di teks menyebutkan kalau kita butuh pembakaran yang dikerjakan oleh manusia gitu. Jadi kita ada dua opsi nih, yang A sama yang B. Nah, di sini kalimat utamanya adalah yang ini, manusia membakar bahan bakar untuk memproduksi energi. Nah, sementara ini dari for sampai electricity itu adalah kalimat pendukung gitu. Jadi
kita bisa memilih yang C. Humans burn various fuels to produce energy. Next ke soal nomor 5. Langsung kita bahas. Di sini dia bilang a more modern example of cultural imperialism may include the work of intentional aid agencies. Okay, a more modern example include. Oke, jadi contoh dari imperialisme itu terjadi ketika LBI atau Lembaga Bantuan Internasional ini memperkenalkan metode agrikultural dan juga spesies tanaman dari negara maju, developed countries, while overlooking, mengabaikan indigenous varieties and agricultural approach, mengabaikan cara-cara dan juga varietas lokal yang lebih cocok, better suited, di wilayah itu. Jadi di sini dia bilang kalau contoh imperialisme terjadi ketika salah satunya si LBA ini ngenalin agriculture methods dan juga itu dari negara maju. Tapi dia mengabaikan yang lokal-lokal, padahal yang lokal itu lebih cocok sama wilayah tersebut gitu. Langsung kita lihat opsi jawabannya. Yang A. Cultural imperialism is a modern example of how international aid agencies work in other countries. Imperialisme adalah sebuah contoh modern bagaimana LBI bekerja di negara lain. Ini nggak sesuai sama yang disampaikan. Yang B, the work of international aid agencies ignores indigenous varieties and agricultural methods. Kerjanya LBI adalah mengabaikan varietas dan cara-cara lokal. Ini juga kurang tepat karena dia kesannya jadi kayak generalisasi. Padahal kerjaannya LBI itu nggak cuma itu, tapi ada banyak gitu. Yang disebutin di sini adalah salah satu contoh. Jadi dia kurang spesifik atau generalisasi. Yang C, all aid agencies are a modern example of cultural imperialism. Di sini ada kata-kata all. Semua lembaga bantuan adalah contoh dari imperialisme. Di sini juga salah karena dia nyebut all, sementara si LBI atau lembaga bantuan di sini itu adalah salah satu contoh. Jadi nggak sesuai. Yang D, an example of cultural imperialism is international aid organizations that ignore a nation's native species and agricultural methods. Sebuah contoh dari imperialisme adalah LBI yang mengabaikan spesies dan cara-cara lokal sebuah negara. Oke, ini bisa kita keep dulu. Yang D, international aid agencies typically rely on indigenous knowledge to improve modern farming practices. LBI bergantung kepada pengetahuan lokal untuk meningkatkan praktik modern farming. Ini juga salah karena dia bilangnya di sini adalah overlooking atau ignore, sementara di sini dia bilangnya rely, jadi nggak sesuai. So jawabannya adalah yang D. Next kita ke soal nomor 6. In mentioning natural leaders in line 6, the author is making the point that. Nah, karena di sini kita nggak dikasih kalimatnya, jadi kita harus membaca dari sini. Although leaders are often thought to be people with unusual personal ability, decades of research have failed to produce consistent evidence that there is any category of natural leaders. It seems that there is no set of personal qualities that all leaders have in common. Rather, virtually any person may be recognized as a leader if the person has qualities that meet the needs of that particular group. Oke, jadi di sini si penulis bilang natural leaders itu maksudnya adalah orang-orang yang terlahir sebagai pemimpin. Nah, sementara riset itu menunjukkan kalau gak ada nih kategori atau set of personalities yang semua pemimpin itu have in common atau semua pemimpin punya. Jadi kayak gak ada kualitas yang sama-sama dimiliki oleh semua pemimpin. Yang berarti dari hasil riset itu nggak ada yang namanya seseorang terlahir sebagai pemimpin. Tuh, jadi kita bawa ke sini. Tidak ada bukti konsisten bahwa memang ada kualitas yang umum dimiliki
natural leaders. Oke, kita lihat opsi jawabannya. Yang A, few people qualify as natural leaders. Ini jelas salah, karena nggak sesuai qualify as. Yang B, there is no proof that natural leaders exist. Nggak ada bukti kalau natural leader itu ada. Oke, ini bisa di-keep jawabannya. Yang C, natural leaders are easily accepted by the members of social group. Natural leader mudah diterima oleh social group member. Ini juga salah karena nggak ada di teks. Yang D, natural leaders share a similar set of characteristic. Natural leader punya similar set, atau punya karakteristik yang sama. Ini juga enggak. Yang E, leadership emerges only from formal training and education. Pendidikan bisa dibentuk cuma dari formal training dan education. Ini juga salah karena nggak disebutin. Jadi jawabannya adalah yang B. Nggak ada bukti kalau natural leader itu exist. Next, kita ke soal nomor 7. Pertanyaannya, the restatement of the last two sentences of the passage is... Oke, last two sentences berarti yang ini dari sini. Oke, kita bawa ke sini. Not unusual in only a few situation. Biasanya problemnya itu di beberapa situasi. However, if problems in social language use occur often and seem inappropriate, considering the child's age, a pragmatic disorder may exist. Bagaimanapun juga, kalau masalah di penggunaan bahasa itu sering terjadi dan tidak sesuai usia, berarti menunjukkan adanya gangguan pragmatis. Oke, kita ke opsi. Yang pertama, vocabulary is basic in grammar. Ini nggak tepat karena yang dibahas adalah social pragmatisnya, bukan grammar. Yang B, language problems are essentially satiric. Di sini ada kata satiric yang berarti satir. Ini juga salah karena dia nggak bahas satir. Terus yang C, pragmatic disorders always exist as a single entity. Pragmatic disorder selalu muncul sebagai satu kesatuan. Ini juga nggak tepat karena di sini dia bilang only a few situations. Yang D, problems such as vocabulary and grammar frequently come along with pragmatic disorders. Permasalahan seperti vocab dan grammar biasanya come along with pragmatic disorders. Ini belum kita temuin juga. Yang E, linguists can solve pragmatic disorders. Linguists can solve. Oke, di sini nggak disebutin juga. Oke, kita baca kalimat sebelumnya buat mencari petunjuk. An individual with pragmatic problems may say inappropriate on or unrelated things during conversations, tell stories in a disorganized way, or have little variety in language use. Jadi kita ada petunjuk lain, little variety in language use, terus disorganized way, sama unrelated things. Bisa kita asumsiin kalau variety in language itu adalah vocabulary. Kemudian disorganized way, ini struktur atau grammar. Oke, jadi orang-orang dengan pragmatic problems itu dia grammar sama vocabnya bisa jadi nggak bagus juga. Oke, kita bawa ke sini. Oke, orang dengan pragmatic problem biasanya punya kemampuan vocab dan grammar yang buruk. A, vocabulary is basic in grammar. Ini salah, karena dia tidak membahas ke pragmatisnya. Ini juga salah. Ini salah. Problem such as vocabulary and grammar come along with pragmatic disorders. Nah, berarti yang ini ya. Nah, berarti jawabannya yang D. Sesuai sama kalimat yang ini.
Next kita ke soal nomor 8. Langsung baca soalnya. Oke, kalimatnya udah dikutip. Vaccines have saved the lives of millions of people in the past and virtually eradicated many diseases. Di sini kita punya kalimat, vaksin telah menyelamatkan nyawa. Virtually eradicated, dan membunuh banyak penyakit. Oke, langsung kita lihat opsinya. Millions of people have saved vaccines. Jutaan orang menyelamatkan vaksin. Salah, karena nggak sesuai sama kalimatnya. Vaccines have claimed millions of lives after eradicating many diseases. Claimed lives itu artinya adalah membunuh. Berarti ini salah juga. Yang C, numerous lives have saved vaccines and helped eradicate various disease. Ini sama kayak yang A, salah juga maknanya. Yang D, in the past, vaccines have eradicated millions of lives and saved many disease. Vaccines membunuh banyak nyawa, ini juga salah. Yang C, a large number of people have been saved and various diseases have been wiped out with the help of vaccines. Banyak orang telah diselamatkan dan penyakit telah dihapuskan dengan bantuan vaksin. Oke, ini yang paling benar. Berarti jawabannya adalah yang E. A large number of people have been saved and various diseases have been wiped out with the help of vaccines. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Langsung kita baca soalnya. The sentence bla 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 in paragraph 2 can be restated as. Oke, di sini langsung dikutip soalnya. Jadi langsung kita baca aja kalimatnya. There is no fixed rule stating that flavor and aroma are enhanced in a cup of a certain color of shade. Oke, jadi bisa kita bilang kalau si sentence ini pengen ngomong kalau nggak ada aturan tetap mengenai warna dari cangkir atau wadah warna tertentu yang dapat meningkatkan rasa atau aroma makanan atau minuman yang ada di dalamnya. Oke, langsung kita lihat ke opsi. Yang A, the aroma and the taste of food and drink will depend on whether or not it is placed in a colored cup. Depend on. Ini nggak sesuai karena dia di yang opsi A ini bilang kalau aroma dan rasa dari food and drink itu bergantung dari tempatnya. Yang B, the research confirms if a colored cup really can enhance the taste and aroma. Research bilang kalau cup berwarna bisa benar-benar bisa enhancing atau memperkuat warna dan aroma. Itu juga nggak sesuai. Terus yang C, certain color or shade in a cup can fix the taste of aroma. Certain color in a cup can fix. Warna tertentu bisa memperbaiki rasa dan aroma. Ini juga nggak benar. Yang D, the research cannot confirm which specific colors can give better taste. Cannot confirm which specific colors can give better taste and aroma. Oke, yang ini benar bisa di-keep. Riset nggak bisa confirm warna mana sih yang bisa ngasih better taste dan aroma. Yang D, the research found that the flavor and aroma of the food and drink can be enhanced by placing them in a cup. Research bilang kalau flavor sama aroma itu bisa diperkuat dengan cara diletakkan di cangkir. Ini juga salah karena nggak sesuai. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke nomor 10. Langsung kita baca soalnya. Oke, kalimat yang ditanyain langsung dipetik, jadi langsung kita baca aja. Over the last 2 decades, the use of ICT, penggunaan ICT, on the one hand, studies have shown that ICT can enhance teaching and learning outcomes. ICT dapat memperkuat pengajaran dan juga hasil pembelajaran atau nilai ya berarti. Oke, langsung kita cek ke opsinya. Yang A, ICT usage has been a vital topic in education and studies indicate that ICT can develop teaching and learning upshot. Penggunaan ICT jadi topik penting di pendidikan, ini benar. Terus, studies indicate that ICT bisa develop atau bisa mengembangkan pengajaran dan juga learning upshot, hasil pembelajaran. Oke, ini benar, kita keep dulu. Yang B, studies have shown that ICT can enrich teaching and learning and result.
Studi menunjukkan kalau ICT bisa memperkaya pengajaran dan learning and result. Oke, ini juga sesuai, kita keep dulu. Yang C, penggunaan ICT has been an insignificant topic in education. Ada kata insignificant topic in education. Ini tidak sesuai dengan teksnya. Yang D, over the last 2 decades, the use of ICT has been an important topic in educational method. Oke, ini juga sesuai, kita keep dulu. Kemudian yang A, over the preceding 2 decades, studies have exposed that ICT can increase teaching and learning outcomes. Oke, ini juga sesuai sama teks, jadi kita keep dulu. Berarti kita punya 4 opsi yang harus dipilih. Oke, kita bandingkan dari opsi A, dia bilang kalau penting dan juga hasilnya. Yang topik B, hasilnya aja. Yang opsi D penting aja, yang opsi E hasilnya aja. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang opsi A. Karena dia restating semua poin-poin atau kedua poin yang di state di kalimat ini. Oke, kita ke key main takeaways. Hal-hal yang penting adalah yang pertama, restatement itu menyampaikan ulang kalimat dengan strukturnya beda, tapi maknanya harus sama. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Nah, umumnya pertanyaan yang paling sering muncul adalah best restates. Jadi ada kata-kata restates. Kemudian, biasanya yang diubah itu adalah sinonim kata, terus aktif pasif, bentuk positif ke negatif, sama jumlah. Kayak lebih dari 70% jadi most. Nah, tipsnya untuk mengerjakannya secara cepat adalah kita fokus ke makna utamanya, bukan ke grammar atau susunan katanya. Kemudian, untuk bisa lebih dapat gambarannya, kita juga bisa baca konteks kalimat di sekitarnya, bisa di sebelum atau setelahnya. Kemudian, eliminasi opsi yang menambahkan atau mengurangi info, karena itu udah pasti salah. Dan juga kita juga bisa menggunakan pendekatan 5W1H untuk metain maksud dari kalimatnya kalau kita nggak paham-paham maksudnya gimana. Great job StudyMates, kamu udah ngambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Kalau StudyMates merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa dukung kami supaya kami bisa terus menghadirkan lebih banyak materi bermanfaat. Kamu bisa donate seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depan di QR Code ini ya. Kalau belum bisa berdonasi, no worries, kamu juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-temanmu atau share di sosmed kamu. Every little support means a lot. Jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan juga TikTok supaya kamu gak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak udah belajar bareng Let's Study Career. Sampai jumpa di video berikutnya dan terus semangat StudyMates. Thank you for watching and see you in the next video.